Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,27% ke angka 7034. Selain video ini kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham Panin Group yang hari ini mencoba untuk bangkit setelah turun lumayan dalam beberapa hari terakhir ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen jumbo untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ITMG. ITMG hari ini naik 4% ke harga 43.600. Bisa kita lihat di grafik, saat ini secara tren jangka pendek ITMG trennya masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat ITMG saat ini masih bertahan di atas support di EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar angka 42.000. Jadi kemarin ITMG sempat turun mengetes garis EMA 50 atau menyentuh garis EMA 50. Hari ini pada saat pembukaan terbentuk gap up dan bisa kita lihat pada perdagangan hari ini sempat naik mencoba menembus zona resisten di 44.000 sampai 45.000. Dan kenaikan hari ini memang karena ITMG kalau pemberitahuan bahwa akan tebar dividen sebesar 4.128 per saham. Jadi ini dividen interim dan untuk tanggalnya bisa teman-teman lihat. Tanggal terakhir teman-teman harus hold saham itu di tanggal 10 November. Dan pada saat tanggal 11 teman-teman sudah bisa jual atau tetap mau hold juga masih oke, tapi minimal teman-teman harus hold sampai tanggal 10 November. Jadi pada saat penutupan tanggal 10 November untuk mendapatkan dividen ini. Jadi secara grafik ITMG memang masih sangat layak untuk di hold karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan secara tren jangka menengah juga saat trennya masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan kenaikan hampir 4% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing hari ini masuk melakukan akumulasi. Tapi satu minggu terakhir jika kita perhatikan asing sebenarnya distribusi saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat untuk ITMG saya lihat trennya masih akan bergerak sideways. Apalagi kenaikan hari ini candlenya masih kurang bagus. Jadi apabila besok ITMG mencoba untuk naik menyentuh atau melewati zona resisten di 44.000 sampai 45.000 masih gagal break, masih ada potensi saya lihat untuk kembali mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru ingin membeli saham ITMG untuk mendapatkan dividen, sebaiknya jangan beli di sekitar zona resisten ini. Karena apabila gagal break dan bergerak turun, teman-teman akan loss. Jadi apabila mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Berikutnya, DOIT bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 396. Dan kenaikannya membuat DOIT saat ini mengetes garis EMA 50 150. Yang saat ini masih berupa resisten di harga 394 untuk garis EMA 50 dan garis EMA 150 di harga 392. Jadi walaupun hari ini naik 4% lebih, DOIT masih belum terkonfirmasi break. Apalagi terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang dan sempat menyentuh harga 410 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi saat ini DOIT trennya masih sideways dan masih berusaha untuk break garis EMA 50 150. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di sekitar harga 380. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk DOIT jika kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi DOIT juga apabila teman-teman mau entry masih bisa masuk ke watchlist. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau pada saat naik di atas harga 400. Baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya dengan target jangka pendek di 410. Karena harga 410 sudah berupa resisten yang lumayan kuat untuk saham DOIT saat ini. Karena bisa kita lihat beberapa kali berhasil naik di atas garis EMA 50 150 tapi mencoba untuk break harga 410 masih gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati apabila DOIT berhasil naik di atas garis EMA 50 150 ini. Karena masih ada satu resisten kuat yang harus ditembus saham DOIT untuk mulai bergerak uptrend kembali. Berikutnya, saya akan analisa saham Saratoga yang hari juga naik 4% lebih ke harga 2.510. Dan secara tren jika kita lihat, saham Saratoga saat trennya masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah juga trennya masih kurang bagus.
karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 tepat di harga 2.650. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar angka 2.590 atau bisa kita bulatkan ke 2.600. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 2.540. Sedangkan untuk supportnya di 2.400. Dan untuk garis MACD saat ini mencoba untuk bergerak naik. Bisa kita perhatikan di sini kenaikan 4% lebih hari ini terlihat ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Saratoga masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Besok masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 2.540 sampai 2.550. Apabila berhasil break, maka target berikut itu tetap di garis EMA 50 di sekitar harga 2.600. Ingat, apabila masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, Saratoga trennya belum bergerak trend. Jadi hati-hati, ada potensi untuk kembali bergerak turun apabila mencoba break garis EMA 50 150 masih gagal break, sehingga ada potensi balik lagi ke 2.400. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 2.400, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati kedua garis EMA ini. Atau teman-teman mau hold terus selama masih bertahan di harga 2.400 pun sebenarnya masih oke. Tapi ingat, secara teranjang menengah Saratoga saat ini belum bagus selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham DSNG yang hari ini masih naik 2% lebih ke harga 595. Dan kenaikan hari ini membuat DSNG berhasil break resisten di 580. Jadi secara tren bisa kita lihat DSNG saat ini trennya sudah mulai uptrend. Bisa kita lihat di sini, selalu saya jelaskan kenapa fokusnya garis EMA 50 150. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150 gagal break. Turun ke garis EMA 50, garis EMA 50 sudah berubah menjadi support, bisa bertahan, dan setelah berhasil break bisa kita lihat saham DSNG mulai bergerak uptrend dan saat ini masih terus bergerak naik. Jadi apabila kita mendapatkan sebuah saham yang terbersih naik di atas garis EMA 50 150, maka potensinya lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham di SNG. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat di SNG masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk naik menuju target berikutnya di sekitar harga 620. Jadi memang harga 600 masih berupa resisten minor, tapi resisten lebih kuat menurut saya di 620. Jadi memang masih ada potensi untuk terkena profit taking sementara atau terkena pullback sementara pada saat mengetes harga 600, tapi selama garis uptrend belum patah, menurut saya di SNG masih sangat layak untuk di hold. Karena secara trend bisa kita lihat saat ini masih bergerak sangat uptrend. Sedangkan teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya harga saat ini sudah lumayan tinggi karena sebelumnya masih di sekitar harga 500. Saat ini sudah dekat dengan harga 600. Jadi apabila teman-teman mau entry pun harus lebih disiplin. Bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas harga 600 atau tunggu kembali di SNG untuk turun mengetes harga 580. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry.